Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel budaya jurnalminang.com News dan Web TV. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang masalah seni budaya, salah satunya kesenian tradisional. Kami dari Studio 1 jurnalminang.com akan mengundang salah seorang praktisi, pelestari juga penggiat kebudayaan di tanah datar yang serba bisa main talempong, main bansi, saluang, dan lain sebagainya. Kita undang ke studio kita Bung Roni Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bung Roni? Alhamdulillah sehat Pak Iwan. Ya, bergembira sekali bisa hadir di studio kami. Terima kasih sudah diundang. Ya, ini kami dengar kabar ini Bung Roni ini salah seorang seniman yang serba bisa. Namun kami ingin memfokuskan berbincang-bincang tentang talempong. Ini Bung Roni ini sudah berapa lama ini main talempong? Kalau main talempong itu sudah sejak SMA sih Pak. Sudah sejak SMA. SMA. Belajarnya bagaimana? Oh, belajarnya pakai botol. Pakai botol. Pakai botol aja di rumah. Jadi nadanya ya cara belajar nadanya gimana? Saya isi air, jadi setiap botol itu saya kasih takaran biar nadanya beda gitu kan. Oh begitu. Ya, Itu yang mengajarkan siapa? Enggak ada sih, ya karena nggak mampu beli talempong. Nah, jadi masuk sanggar juga enggak. Jadi datang aja ide karena lihat-lihat Orang main talempong. orang-orang main. Bung Roni juga merupakan keturunan dari seniman? Oh enggak Pak, kalau di Tidak. keluarga saya ini semuanya maaf kata ini guru agama, lebih ke guru ngaji, guru agama gitu kan. Tidak ada yang pemain talempong, pemain saluang atau Enggak ada, bansi Pak. dan lain sebagainya? Enggak ada Pak. Berarti bakatnya sudah ada. Iya, cuma Jadi hobi-hobi aja. hobi juga bisa membuat orang terampil. Ya. Nah, sekarang di Kabupaten Tanah Datar ada beberapa sanggar yang mengajarkan talempong ini. Oh, kalau kita bicara sanggar di Tanah Datar itu mah sebenarnya banyak Pak. Banyak. Banyaknya berapa? Ada 30, 40? Oh, lebih dekat ke 30, mungkin lebih. Karena kita sudah berbicara skop Tanah Datar. Ini masalahnya sekarang ada yang latihan tapi tidak tersorot media. Oh Jadi begitu, mereka berarti itu- belum terekspos dengan belum, baik. Belum. Nah, kalau anggota sanggar itu satu sanggar ada 20 orang, 10 orang? Oh, saya kemarin itu ada sampai 70 orang. 70. Iya. Artinya kalau 30 sanggar dengan rata-rata 50 orang saja berarti ada 1.500 Ya. calon-calon seniman berbakat di Tanah Datar. Ya. Kalau saya sih lebih ke itu sih Pak. Jadi malam minggu itu saya di kampung itu, saya ada maraknya kenakalan remaja ya. Iya. Jangan sampai mereka nanti ke narkoba lah, minum-minum ya. Jadi lebih baik daripada pergi itu balap-balap liar ke lapangan. Iya, Ini lagi luar marah biasa ya. sekali. Berarti mendingan disalurkan bakat Mending seninya. kita latihan ke Akhirnya sanggar. latihan ke sanggar. Latihan ke Sesuai sanggar. dengan bakat mereka. Iya, Jan. Jadi nanti setelah di sanggar pun kita kasih anak-anak muda ini kesibukan. Kayak Aha. latihan. Nah, habis latihan kita makan bareng-bareng gitu. Oh begitu, itu Iya. tradisinya begitu. Tradisinya sih, cuma tradisi kami gitu. Daripada nanti kan habis latihan capek itu kan. Nah, nanti kita ayo kita masak rame-rame, terus kita makan rame-rame. Nah, setelah jam 1 jam 2 nanti otomatis sudah kenyang atau udah ngantuk, udah tidur pulang. Jadi nggak ada lagi waktu untuk pergi ke kota. Iya. Mungkin ini salah satu cara juga Strategi saya. strategi untuk mengumpulkan anak muda Iya, di dalam iya. satu sanggar. Iya. Karena anak muda itu sekarang kan butuh wadah ya Pak. Ya. Kesibukan, kegiatan ya daripada di rumah ya, daripada pergi-pergi karuan. Kan. Iya. Jadi kita sediakan wadahnya itu berupa sanggar tempat latihan. Nah sekarang kalau sudah bisa main talempong itu siapanya ngundang siapa? Oh, waktu itu saya pergi ke Australia. Oke, jadi kebetulan saya ini jurusannya bahasa Inggris Pak. Oh jurusan bahasa Inggris, tapi hobinya talempong. Hobinya saluang. Jadi kata orang gaya barat hobi saluang. Ya nggak apa-apa, Jadi saya itu mencoba menukar pasar. menukar pasar. Jadi saya jual tradisi ini, saya coba ekspos ke luar negeri. Jadi adalah beberapa orang ini yang suka. Bahkan kemarin itu saya panggil ke Bangka Belitung sebelum Iya. COVID melanda ini. Sudah keliling Indonesia juga. Oh, mudah-mudahan lah Pak. Amin. Bagus. Nah jadi nanti kalau diundang untuk sebuah acara pesta atau keramaian itu biasanya ada berapa orang itu yang tampil? Oh, kami itu ada paket ya Pak. Paket? Itu biasanya paket karena kita nggak menyamaratakan budgetnya. Aha. Karena kita sekarang ada paket itu standar yang kayak kita acara di kampung-kampung. Iya. Terus ada yang di gedung kayak Gedung. di hotel atau di tempat-tempat formal lainnya. Nah, setiap itu pun ada itu kalkulasi anggotanya yang berbeda-beda gitu.
Tapi saya di setiap acara tetap melibatkan alat-alat tradisional supaya Bagus sekali. tradisi kita tetap bisa dilestarikan gitu. Jadi pemirsa, sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini juga bersedia atau menyediakan kesempatan untuk tampil di acara pesta, acara keramaian, dan lain-lain sebagainya dengan biaya yang terjangkau. Ya. Mengapa tidak kita undang mereka? Karena itu bagian dari tradisi kita bersama. Nah, sekarang kami ingin tahu bagaimana campur tangan atau partisipasi pemerintah daerah Tanah Datar di dalam mengembangkan atau membina sanggar-sanggar ini, Pak. Sejauh ini bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika pemerintah benar-benar memperhatikan para penggiat Seniman. sanggar atau seniman yang ada di Tanah Datar. Ya, Karena apa? Sebenarnya Tanah Datar ini kaya akan seniman. sangat kaya. Banyak sanggar-sanggar yang dahulunya hidup, Mhm. tetapi sekarang tidak terdaftar lagi atau tidak aktif lagi. Mati. Makanya kita harus mendata. Maksudnya kenapa mereka tidak latihan lagi? Apakah alat tidak ada? Iya, Ataukah tempat sudah tidak ada lagi? iya betul. Atau pelatihnya sudah meninggal atau Mhm. sebagainya. Jadi sebenarnya itu banyaklah seniman di Tanah Datar ini. Sangat banyak seniman di Tanah Datar dengan berbagai keterampilan. Ya sebenarnya sih Pak, kalau bicara soal seniman itu saya agak cemburu sih sama kawan-kawan di Kenapa? Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung itu mereka punya itu Dewan Kebudayaan. Dewan. Di Tanah Datar belum ada Dewan Kebudayaan. Sejauh ini sih saya dengar belum Belum ada. belum ada. Mudah-mudahan ini usulan para seniman ini untuk pemerintah daerah. Belum ada Dewan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar. Nah, ini suara hati para praktisi seni budaya ini. Ya, mohon juga kepada pemerintah agar lebih mempedulikan. Karena kami pun kalau sudah dikasih alat, kami nggak bakalan minta alat terus-menerus. Kami tidak minta bantuan terus-menerus. Ya. Tahu dah, apabila sudah ada alat, kami akan berkreativitas di sana, akan berkembang di sana, Aha. akan memajukan bersama di sana. Oh, jadi artinya setelah punya alat, punya anggota, lalu bisa mandiri dan dapat uang. Karena sekarang sanggar banyak itu yang apalah namanya Pak, tekor ya. Tekor, Kenapa? rugi. Karena sanggar ada, baju nggak ada. Sanggar ada, alat nggak ada, otomatis rental atau sewa. Jadi masih kurang di sana sini. Masih dikurang sana sini, nanti habis dibayarkan ke rumah, duitnya habis. Oh, Habisnya begitu. kalau untuk anggota sih oke, tapi ini habisnya untuk rental ini, rental itu, bayar ini, bayar itu, transportasi, udah selesai. Jadi alangkah baiknya atau alangkah bijaknya pemerintah daerah melalui dinas terkait menganggarkan bantuan sanggar berupa alat, pakaian, dan pembinaan. Ya, semoga sanggar-sanggar di Tanah Datar ini hidup sepanjang waktu dan budaya Minang semakin lestari. Amin. Nah, kira-kira kalau di dalam tampil itu ada kompetisi juga nggak sesama pemilik sanggar? Oh, kalau yang saya dengar sejauh ini Pak ada sih bisik-bisik teman-teman. Kompetisinya itu sekarang lagi bukan ke mempertahankan cikal bakal dari budaya itu sendiri, tapi lebih persaingannya itu lebih di perperangan harga. Gitu. Oh, begitu. Jadi Umpamanya standarisasinya itu nggak ada. satu orang umpamanya jual harga 2 juta, Nah, tapi yang ketika yang lain jual 1.700.000. Iya gitu. Jadi kita itu perang harga. perang harga. Tidak Kira-kira ada- solusi untuk mengatasi itu apa? Ya yang tadi itu Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan Iya, itu menetapkan harga umpamanya untuk satu paket tampil Iya. hajatan itu satu malam umpamanya 2 juta. Iya. Kalau ada yang lain nanti akan diberi sanksi atau Betul. ditegur. Nah, itulah fungsi Dewan Kebudayaan tadi. Iya. Jadi tempat teman saya itu semua sanggar itu, semua ketua sanggar itu dikumpulkan. Mhm. Jadi di satu. Nah, di sana tidak ada yang namanya itu cemburu sosial, ini diisi, ini dapat panggilan, enggak. Di sana Dewan Kebudayaan gunanya itu membagi untuk menyamaratakan dapat job atau panggilan ke Mhm. tempat-tempat acara. Itu bagian dari tugas Dewan Kebudayaan. Wah, ya Dewan Kebudayaan membina sekaligus memimpin gitu kan, Mhm. sekaligus membantu mempromosikan. Mengorganisir Ya. juga. Ya, jadi nantinya setelah berkumpul, nah Dewan Kebudayaan akan membagi jadwal tiketnya, dan di situ juga Dewan Kebudayaan bertanggung jawab untuk menstandarisasi nilai Harga dan nilai. Dengan begitu seniman insya Allah akan Bisa maju dan berkarya. Ya, ya apalagi Kabupaten Tanah Datar atau Kota Batu Sangkar disebut sebagai kota budaya, dan Kabupaten Tanah Datar disebut sebagai Luak atau Luhak Nantuo yang merupakan pusik jalo pumpulan ikan yang merupakan sumber kebudayaan dan peradaban Minangkabau. Ribuan benda cagar budaya, objek kebudayaan tersebar di Tanah Datar. Alangkah sayangnya kita kalau suatu saat generasi kita hanya mengenal benda budaya itu dari cerita saja. Mudah-mudahan ini tidak terjadi.
Ya, untuk penutup kita kali ini Bung Roni, kan pemirsa belum tentu percaya apakah Bung Roni memang mampu atau seorang pemain talempong yang baik. Boleh dipertunjukkan, kebetulan di studio kami sediakan satu set talempong. Iya. Sebenarnya bukan pemain yang baik sih Pak, cuman sekedar bisa. Sekedar bisa. Ya. Tapi bagi saya orang yang tidak bisa main talempong, mendengar dengan musik talempong itu suka, dan orang yang terampil bermain itu bisa mengendalikan 22 talempong dan ada yang talempong paci. Oh ya. Ya, boleh sedikit sebelum tampil, apa perbedaan talempong paci dengan talempong duduk atau yang pakai stand ini? Oh ya, kalau talempong paci itu lebih ke tradisi Pak. Itu lebih kepada tradisi. Tradisi dimainkan bertiga orang, gitu kan, tanpa gendang. Kalau talempong yang berstand ini sekarang lebih banyak digunakan orang untuk yang talempong goyang gitu. Talempong goyang. Itu talempong goyang dengan adanya bisa untuk akord dan melodinya, jadi bisa menyesuaikan dengan musik modern. Oh, ini bisa disesuaikan dengan jenis musik apa saja? Lagu rock bisa juga? Bisa. Lagu dangdut apalagi? Semua jenis musik bisa digabungkan. Waduh, luar biasa. Itulah hebatnya talempong Minang. Ya, mungkin pemirsa tidak sabar untuk melihat bagaimana seorang Bung Roni yang punya keterampilan luar biasa di dalam memainkan talempong. Silakan Bung Roni. Oke, siap. Itulah kebolehan Bung Roni tadi memainkan talempong, memang sangat luar biasa sekali, seolah-olah dia punya 10 tangan untuk memukul talempong. Terima kasih Pak. Nah, sebelum kita tutup atau kita akhiri wawancara kita dengan Bung Roni ini, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk anak muda, seniman dan pemerintah daerah atau siapapun, silakan. Kepada yang memimpin mungkin Pak, saya ingin menyampaikan Pak, kami di kampung ini tidak bandel, kami yang muda-muda ini tidak mau nakal. Serius, kami mau belajar, kami mau berkembang, tapi tolong juga kami untuk disurvei ke lapangan, temani kami latihan, sediakan kami wadah, sediakan kami alat, insya Allah kami tidak akan keluyuran keluar, kami patuh kok Pak. Karena saya merasakan itu di kampung itu, kami memang latihan rande itu di tengah jalan Pak. Di tengah jalan nggak ada atap, bayangkanlah kami latihan dengan peralatan seadanya, galembong yang tidak ada kami tukar dengan kain sarung bapak yang sudah sobek kena rotan anak-anak. Jadi sangat menyedihkan, tapi itulah kondisi real. Tapi lah itu kondisi realnya, padahal saya sendiri yang bawa alat kesenian ini luar daerah maupun luar negeri. Tapi suasana latihannya gini, kadang saya prihatinnya itu lihat anak-anak saya, malahan kesenian kita ini lebih dihargai di luar ya daripada di dalam sendiri. Ya, itulah pemirsa bagaimana harapan pesan dari seorang seniman praktisi budaya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga seni dan budaya kita tetap lestari. Amin. Ya, sangat menarik seorang praktisi talempong Bung Roni Fernando, mudah-mudahan sukses sepanjang waktu. Amin. Dan kita akan undang seluruh seniman-seniman praktisi seni musik yang mau
untuk bercerita pengalaman mereka masing-masing di studio kita ini, dan itu gratis. Ya, mohon juga disampaikan, dikabarkan kepada kawan-kawan yang lain agar bersedia untuk datang ke studio kita. Terima kasih, Bung Murni. Terima kasih. WIB, coba cek Tokopedia ya tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Untuk Indonesia belanja di Tokopedia. Dari Sarimi, cek! Sarimi, nikmatnya emang bikin gondol.